Yang saya hormati Dekan FISIP, Ibu Dr. Wahyu Ningrat MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Tri Wuryaningsih selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Bapak Haryadi selaku pembina sekaligus panelis. Dan yang saya hormati Bapak Barit Haryanto selaku panelis. Dan yang saya hormati Miftahul Jannah selaku moderator. Yang saya banggakan Selvino Cahya Akbar selaku penanggung jawab riset, dan yang saya banggakan pula perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, seluruh UKM Riset se-Unsud, serta seluruh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka perilisan riset persepsi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman terhadap pemilihan Rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di ruang virtual ini tanpa halangan satu apapun. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Mila Nur Ajiza, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, yaitu LPM Sketsa dan LPM Solid FISIP. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin, dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon selama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haryadi selaku pembina UKM Risum. Kepada Bapak Haryadi, kami persilahkan.
Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Selamat kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Unsud atau yang mewakili, yang terhormat para Bapak dan Ibu dosen yang hadir dalam pertemuan virtual ini, juga yang saya hormati juga pembicara Dr. Barit Hardianto, yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Visip Unsud, dan yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebagai pembina UKM Rizom ya, melakukan penelitian ini, saya mengucapkan lebih dulu selamat kepada teman-teman UKM Rizom yang konsisten setiap tahun itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kajian dan penelitian yang sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satu isu yang memang sekarang sedang cukup banyak dibicarakan di Unsud, ya, terutama sebelum mulai perkuliahan adalah isu tentang pemilihan rektor. Dan karena itu penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan UKM Rizom ini penelitian yang timely ya. Timely artinya memang sesuai dengan kondisi saat ini. Pemilihan rektor saya kira memang satu hal yang perlu diperhatikan karena rektor inilah yang kemudian laksanakan kebijakan-kebijakan dari Senat untuk memajukan kualitas pendidikan di Unsud. Karena itu sangat penting untuk melihat bagaimana sebetulnya pengetahuan dan respon mahasiswa terhadap pemilihan rektor ini. Ini saya kira harus sangat diapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman UKM Rizom ini. Karena itu marilah kita ikuti bersama hasil dari survei ini. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa yang namanya survei ini memang tidak 100% ya, tidak 100% atau tidak sepenuhnya itu mewakili kenyataan gitu ya. Namanya ya dimanapun juga yang namanya survei itu tangkapan atas kenyataan, bukan mewakili seluruh kenyataan ya. Namanya saja harus survei ya, bukan angket, bukan katakanlah pengumpulan pendapat secara umum gitu, bukan sensus ya, bukan angket ya. Kalau sensus dan angket itu bisa dikatakan 100%, tapi kalau survei kan tidak ya. Ini melihat ya potongan-potongan dari kenyataan ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu bukan apakah atau seberapa jauh itu mewakili kenyataan ya, bukan seberapa jauh hasil dari survei ini mewakili suara dari mahasiswa, tapi ini mewakili atau menunjukkan satu gejala di dalam mahasiswa, di antara mahasiswa terkait dengan fenomena rektor. Dan karena itu menurut saya tetap saja merupakan satu hasil yang perlu tetap dilihat ya, karena meskipun tidak sepenuhnya atau tidak 100% mewakili kenyataan, tapi dia mewakili satu gambaran tentang kenyataan. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat untuk Rizom yang sudah berhasil melakukan survei, dan hasilnya akan segera kita lihat dan kita bahas bersama pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berdiskusi, ya, di mana saya juga akan ikut juga di situ, serta aktif di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryadi yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Tri Wuryaningsih selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Alumni, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Ibu Tri Wuryaningsih, kami persilahkan.
Baik, mohon maaf karena Ibu Triwur sedang ada acara, jadi tidak bisa hadir. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti kali ini akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Mbak Miftahul Janah. Dia berasal dari jurusan Administrasi Publik 2019, sekaligus Kabiro dari Kajian Ilmiah Risum. Kepada Mbak Miftahul Janah, waktu dan room kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Mila. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwarto MS, selaku Rektor Universitas Jenderal Sudirman beserta jajarannya. Yang terhormat, para calon rektor. Yang terhormat, Ibu Dr. Wahyuningrat MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya. Yang terhormat, Bapak Haryadi Sos MA PhD selaku Pembina UKM Nizam. Yang terhormat, Lauren Vanessa selaku Hulu Balang, dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa mengakhiri acara rilis riset 1 persepsi mahasiswa terhadap pemilihan rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022 dengan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya, Miftahul Janah, selaku moderator yang akan memandu acaranya rilis riset 1 kali ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan hasil riset. Yang ketiga, diskusi. Yang terakhir, penutup. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara rilis riset pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan hasil riset yang akan disampaikan oleh Saudara Lauren Vanessa selaku Hulu Balang Nizam. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Saudara Lauren Vanessa. Nama Lauren Vanessa, tempat tanggal lahir Pekalongan 7 Juli 2001, riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Pekalongan, Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Sosiologi. Pengalaman organisasi, Hulu Balang atau Ketua UKM Riset, BEM UNSUR 2021, UKM Riset Kajian Ilmiah Staf Medhum. Selanjutnya, mungkin sekian untuk CV-nya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Lauren Vanessa untuk menyampaikan hasil risetnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Suwarto MS, yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Sodik MSc AGR, yang terhormat Dr. Purnihananto MSc, yang terhormat Profesor Dr. Adi Mamat MSc, yang terhormat Profesor Dr. Totok Agung Dwi Haryanto MP PhD, yang terhormat Dekan Visip Dr. Wahyuningrat MSc, dan yang terhormat Bapak Haryadi MS, MA, PhD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, baik dari BEM UNSUR, BEM Fakultas, UKM HMJ, maupun tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, saya, Lauren Vanessa, selaku Hulu Balang UKM Riset dan Kajian Ilmiah Risum Visip UNSUR, akan mempresentasikan riset yang berjudul Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilihan Rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Adapun latar belakang dari riset ini adalah perguruan tinggi merupakan sebuah subsistem pendidikan nasional yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa maupun bernegara. Kemudian, hal ini pun diatur dalam beberapa undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 16 Ayat 1. Di sini kita tahu bahwa undang-undang tersebut terdapat pengertian maupun tujuan perguruan tinggi. Nah, jika kita rangkum, tujuan perguruan tinggi sendiri adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, salah satu elemen penting yang ada di perguruan tinggi adalah rektor. Di sini rektor pun bertugas untuk memimpin atau memangku kebijakan, baik pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rektor sendiri memiliki jabatan, yakni 5 tahun, yang harus ditetapkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia,
baik itu negeri maupun swasta. Nah, pemilihan ini pun diibaratkan sebagai tongkat estafet, gunanya untuk menentukan pemimpin, baik itu untuk membawa perubahan positif maupun signifikan. Nah, salah satu perguruan tinggi yang sedang melaksanakan pemilihan rektor adalah Universitas Jenderal Sudirman. Hal ini pun berdasarkan beberapa pengaturan yang telah ditetapkan, salah satunya pengaturan Senat Universitas Jenderal Sudirman nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengangkatan rektor Universitas Jenderal Sudirman masa 2022 hingga 2026. Dengan kata lain, Universitas Jenderal Sudirman itu telah melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi dan penjaringan bakal calon yang telah dilakukan November 2021, dan puncaknya nanti akan kita saksikan pada April 2022 terkait dengan pemilihan bersama Mendikbudristek. Nah, berdasarkan hal tersebut, pemilihan ini pun berasal dari 2 suara. Yang pertama adalah Senat sebanyak 65% dan Mendikbudristek sebanyak 35%. Kemudian, pada awalnya, bakal calon yang terpilih itu 5 dan diseleksi menjadi 4. 4 nama bakal calon ini bernama Prof. Ahmad Sodik selaku dosen dan mantan dekan Fakultas Peternakan dan Wakil Rektor 1, kemudian Dr. Prihananto MSI selaku dosen Fakultas Pertanian, Wakil Rektor 4, yang ketiga Prof. Ade Maman selaku dosen dan mantan dekan Fakultas Hukum, selanjutnya Prof. Totok Agung Dwi Haryanto selaku dosen Fakultas Pertanian, mantan ketua LPPM dan mantan direktur program sarjana. Oleh karena itu, pemilihan rektor ini diharapkan bisa memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, baik itu di bidang tenaga pengajar, peringkat universitas, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Metodologi dalam survei ini pun menggunakan proportionate stratified random sampling atau sampling berstrata-sederhana. Penyebabnya adalah kami telah mengetahui jumlah mahasiswa unsur, baik itu yang aktif, cuti, atau tanpa keterangan. Dan kami menggunakan populasi mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2018 hingga 2021 yang berjumlah 16.847 mahasiswa. Kemudian, jumlah responden yang kami dapat berasal dari gugus Slovin, yakni 392 mahasiswa dari ke-12 fakultas, dengan margin of error-nya 5%. Kemudian, periode pengumpulan datanya pun telah kami lakukan sejak 15 hingga 25 Januari dengan menggunakan metode online, yakni Google Form, dan akan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi. Inilah teknik sampling yang kami gunakan, yakni rumus Slovin, dengan hasil akhir 391,7 mahasiswa dan dibulatkan menjadi 392 mahasiswa. Next, selanjutnya, terkait dengan profil responden. Profil responden ini kami bagi menjadi 2, yakni angkatan maupun fakultas. Dengan angkatan yang paling banyak berasal dari angkatan 2019, yakni 31,6%, dan yang paling sedikit berasal dari 2018, yakni 16,6%. Selanjutnya, pada fakultas. Fakultas yang paling banyak berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni 16,1%. Kami didistribusikan secara proporsional ke 12 fakultas. Penyebabnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memiliki mahasiswa dengan jumlah yang paling banyak, yakni 2.616 mahasiswa. Sedangkan yang paling sedikit berasal dari Fakultas Kedokteran, yakni 3,8%. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa kedokteran pun paling sedikit di antara 12 fakultas, yakni 655 mahasiswa. Kemudian, dalam survei kami pun melihat terkait dengan pengetahuan mahasiswa mengenai penyelenggaraan pemilihan rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022 hingga 2026. Kami menanyakan 3 hal. Yang pertama, terkait dengan pengetahuan pemilihan adanya rektor adalah sebesar 51,3% mahasiswa tidak tahu. Selanjutnya, kami juga menanyakan terkait dengan
pengetahuan alur atau jadwal pemilihan rektor, sebagian mahasiswa juga menjawab tidak tahu. Terakhir, kami menanyakan terkait dengan pengetahuan mekanisme pemilihan rektor. Sebagian besar pun menjawab tidak tahu. Berdasarkan hal tersebut, temuan kami adalah sebagian mahasiswa tidak mengetahui adanya pemilihan rektor, yakni 51,3%. Sebagian besar pun menyatakan mereka tidak mengetahui alur atau jadwal pemilihan rektor. Yang terakhir, sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui terkait dengan mekanisme pemilihan rektor. Kemudian kita masuk ke dalam bab popularitas dan elektabilitas bakal calon rektor 2022. Berdasarkan survei kami, bakal calon dengan tingkat popularitas paling tinggi adalah Profesor Totok, yakni 40,57%. Disusul oleh Prof. Prihananto, Prof. Ahmad Sodik, dan Prof. Ade Maman. Jika mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih, maka Prof. Totok memperoleh perolehan suara paling banyak, yakni 38,01%. Ini menandakan popularitas tinggi akan menghasilkan elektabilitas yang tinggi. Dan alasan masing-masing mahasiswa memilih bakal calon tersebut pun berbeda-beda. Dan paling banyak adalah pengalaman, yakni 34,9%. Dan yang paling sedikit adalah lainnya, yakni 4,3%. Lainnya di sini kami kelompokkan menjadi pernah berkomunikasi maupun pernah diajar oleh beliau. Kemudian, jika kita telusuri satu persatu dari masing-masing bakal calon, yang pertama terkait dengan Prof. Ahmad Sodik, ternyata perolehan suaranya merata dari 12 fakultas. Dan yang paling banyak berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni 25%. Dan kemudian disusul oleh Fakultas Peternakan, yakni 23,2%. Sebagian mahasiswa pun menjawab terkait dengan hal tersebut adalah pengalaman. Dan yang paling sedikit berasal dari Fakultas Hukum, yakni 0,9%. Kemudian kita masuk ke bakal calon kedua, yakni Prof. Prihananto. Ternyata, yang paling tinggi berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, yakni 32,7%. Kemudian disusul oleh Fakultas Pertanian, yakni 18,4%. Alasan memilih pun beragam, terutama oleh latar belakang organisasi atau fakultas yang sama. Sedangkan yang paling sedikit berasal dari Fakultas Biologi maupun Fakultas Hukum, yakni 0%. 0% ini bukan berarti tidak adanya yang memilih, namun kami menggunakan margin of error-nya sebesar 5%. Selanjutnya, terkait dengan bakal calon ketiga, yakni Prof. Ade Maman, paling banyak berasal dari Fakultas Hukum, yakni 35,4%. Alasan memilih pun sebagian besar karena latar belakang fakultas maupun organisasi yang telah ia ikuti. Dan paling sedikit berasal dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Pertanian, yakni 0%. Berdasarkan hal tersebut, survei kami adalah sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui keempat bakal calon. Kemudian yang ketiga, Profesor Ade Maman yang paling banyak berasal dari Fakultas Hukum. Yang keempat, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto yang paling banyak berasal dari Fakultas Pertanian. Dan selanjutnya kami masuk ke bagian aspirasi mahasiswa Unsur. Survei kami memotret dua hal. Yang pertama terkait dengan sifat atau karakter respon yang ideal. Pada sifat respon dan karakter rektor yang ideal, mahasiswa banyak memilih jujur dan berintegritas, yakni 27,3%. Penyebabnya, sifat jujur maupun berintegritas itu dapat menimbulkan kepercayaan dari setiap mahasiswa. Dan dari sifat jujur maupun berintegritas pun
mahasiswa atau rektor tersebut pun bisa memilih kebijakan yang adil dan bijaksana. Selanjutnya terkait dengan mahasiswa memilih pengsidiran korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2016 mantan rektor kita melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa pun tidak ingin kejadian yang serupa terulang kembali. Yang ketiga terkait dengan peduli terhadap mahasiswa, yakni 15,8%. Sikap peduli rektor akan membawa mahasiswa memiliki kepercayaan dan keamanan untuk berbuat sesuatu tanpa adanya rasa takut maupun tekanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan pokok yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Permasalahan pokok tersebut memiliki 7 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan kurangnya respon rektor dalam menyerap aspirasi mahasiswa. Saya merasa bahwa kebijakan yang telah ada itu hanya sedikit berpihak kepada mahasiswa. Padahal, mahasiswa pun juga terkena dampaknya dari kebijakan tersebut. Yang kedua, terkait dengan mahalnya UKT maupun uang pangkal. Permasalahan ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan rektor selanjutnya bisa membawa perubahan yang lebih baik atau positif kembali. Yang ketiga, terkait lambatnya penyerapan lulusan unsur di dunia kerja. Kita lihat dalam peraturan Direktur Jenderal Sudirman bahwa lulusan berkualitas itu harus memperoleh pekerjaan maksimal. Ini adalah sebaliknya, lebih dari 6 bulan dan kurang dari upah minimum. Masalah keempat, terkait dengan pembangunan fasilitas yang tidak merata. Responden paling banyak berasal dari Fakultas Pertanian dan Biologi. Pasalnya, belum ada tujuan atau transparansi gambaran dari setiap fakultas terkait dengan fasilitas. Yang kelima, terkait dengan lambatnya pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi tersebut pun seperti surat keterangan atau SK, terus MBKM, dan beberapa lainnya. Selanjutnya, terkait dengan masalah kekerasan seksual yang ada di UNSUD, kekerasan seksual ini tidak cenderung ada kejelasannya atau tidak ada kelanjutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kekerasan seksual ini diutus oleh secara tuntas kepada mahasiswa. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan prestasi akademik UNSUD yang menurun. Berdasarkan beberapa lembaga, dan kita berfokus pada Webometrics, salah satu lembaga yang ada di internasional asal Spanyol mengatakan bahwa tahun 2020 UNSUD berada pada peringkat 41 di Indonesia dan 365 di dunia. Kemudian sedangkan pada 2022 UNSUD berada di peringkat 56 di Indonesia dan kemudian 4.163 peringkat di dunia. Oleh karena itu, mahasiswa mengharapkan Universitas Jenderal Sudirman menjadi 10 besar terbaik di Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan temuan kami. Berdasarkan hal tersebut, temuan yang kami temukan ada 2. Yang pertama adalah sifat atau karakter rektor yang paling ideal bagi mahasiswa UNSUD itu jujur dan berintegritas. Kemudian 3 masalah pokok yang ada di UNSUD itu kurangnya respon rektor dalam menyerap aspirasi mahasiswa, mahalnya UKT dan uang pangkal, serta lambatnya penyerapan lulusan Universitas Jenderal Sudirman di dunia kerja. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemilihan rektor secara masif, baik itu ke sivitas akademik, baik itu dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya, melalui platform digital ataupun offline. Selanjutnya, terkait dengan masalah kurangnya respon dalam aspirasi mahasiswa, maka kami rekomendasikan mengadakan forum aspirasi secara rutin sebagai wadah untuk mendengarkan keluh kesah terkait dengan permasalahan yang ada. Di sini, rektor bisa menyediakan waktu secara langsung kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa merasakan adanya sosok orang tua yang mau mendengarkan maupun mencari solusi, sehingga mahasiswa pun bisa nyaman dan terus berprestasi di dalamnya. Yang selanjutnya terkait dengan masalah ketidakmerataan pembangunan, maka kami merekomendasikan pemerataan pembangunan fasilitas di setiap fakultas, sehingga mahasiswa pun memiliki perasaan aman dan nyaman ketika melaksanakan kegiatan belajar. Dalam masalah keempat, yakni mahalnya UKT maupun uang pangkal, maka kami rekomendasikan merealisasikan UKT maupun penghapusan uang pangkal
Dan masalah selanjutnya, yang kelima, terkait lambatnya administrasi di unsur, maka kami rekomendasikan dipercepat ataupun ditransparansikan. Yang masalah keenam terkait dengan kekerasan seksual yang kerap terjadi di kampus, maka kami rekomendasikan mengoptimalkan peran lembaga kekerasan seksual di setiap fakultas maupun universitas, seperti unit layanan pengaduan dan kekerasan seksual dan komunitas-komunitas jenis di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian dalam masalah turunnya ranking unsur di dunia maupun di Indonesia, maka kami rekomendasikan untuk mengoptimalkan lembaga pusat karir atau meningkatkan produktivitas riset mahasiswa atau dosen di tingkat fakultas dan universitas. Hal tersebut pun tidak naik secara signifikan, karena salah satu faktornya itu penelitian. Nah, penelitian ini pun bukan secara kuantitatif saja, namun harus bertambah kepada masyarakat. Dan terakhir, kami rekomendasikan terkait dengan lambatnya lulusan unsur di dunia kerja. Kami rekomendasikan terkait dengan optimalkan pusat karir di unsur, baik itu di tingkat fakultas maupun universitas. Dan serta bekerjasama dengan mitra, perusahaan, maupun alumni. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, perbuatan, perkataan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lauren Vanessa atas pemaparannya hasil riset tentang persepsi mahasiswa terhadap pemilihan rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Baik, antara selanjutnya itu diskusi yang akan dipandu oleh kedua panelis kita. Yang pertama yaitu Dr. Barit Hardianto, MSI, dan Bapak Haryadi, MA PhD. Sebelumnya akan saya bacakan CV terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Barit Hardianto, lahir di Kendari 25 Juli 1978. Riwayat pendidikan TK Adiaksa Kendari, SD 2 Wawa Kendari, SD 1 Kober Purwokerto, SMP 1 Godean, SMA 1 Godean Sleman, Sosiologi Fisip Unsur, Magister Ilmu Administrasi Unsur, S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Untuk pendidikan non-gelarnya ada beberapa planning, pengalaman kerja, ternyata banyak sekali kalau dilihat dari CV yang telah disampaikan. Oke, untuk selanjutnya itu dari Bapak Haryadi, MA PhD. Mungkin dari operator bisa menampilkan CV-nya. Oke, nama Haryadi, tempat tanggal lahir Banjarnegara 5 Oktober 1975, pekerjaan dosen Sosiologi Fisip Unsur, Sekretaris Jurusan Sosiologi Fisip Unsur, staf PPGA PM LPPM Unsur, pendidikan Sarjana Ilmu Sosial Fisip Unsur, Magister of Art in Sociology Leicester University, Doctor of Physiology in Asia Studies University of Western Australia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada para panelis kita. Oke, saya dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terhormat Pak Rektor dan para dosen juga, atau para rektor mewakili dan para dosen serta rekan-rekan semuanya. Ke Kak Barit, teman lama saya ini, sering bertemu. Yang kurang lebih, ini kita tadi sudah menyimak hasil survei ya, yang menunjukkan baik itu tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitas ya. Saya kira kalau secara metodologis ya, ini kan survei yang sifatnya sederhana ya, menggunakannya kan juga simple random sampling, dan katakanlah ini juga hasilnya mewakili situasi sekarang ya, karena kalau kita lihat itu ketika menyebutkan bahwa kebanyakan mahasiswa itu tidak
tahu ya tentang adanya pemilihan rektor, ya saya kira ini juga tidak lepas dari situasi pandemik ya, yang mana memaksa kita semua untuk secara mendadak itu beralih dunia virtual. Nantinya dunia virtual itu hanya diakrabi oleh segelintir orang ya, kemudian mendadak semuanya itu beralih ke situ dan semuanya harus mendadak menjadi ya, harus menguasai itu ya, menguasai keterampilan terkait dengan dunia virtual, sehingga ini membuat katakanlah perhatian masyarakat terhadap apa yang terjadi di kampus memang menjadi berkurang ya. Apalagi tahun ini, apalagi proses pemilihan rektor dilaksanakan ketika masa pandemi, di mana setidaknya sebagian dari mahasiswa itu sudah tidak di kampus ya. Meskipun adanya teknologi sebetulnya memungkinkan lalu lintas informasi itu diketahui oleh semua mahasiswa ya, tapi tetap saja ya ini membuktikan bahwa pengalaman yang sifatnya fisik itu tidak bisa digantikan pengalaman sifatnya virtual gitu ya. Tetap saja meskipun dengan adanya teknologi informasi sebetulnya hal apapun terkait dengan pemilihan rektor itu sebenarnya bisa diketahui oleh semua mahasiswa, tetapi mungkin mahasiswa tahu tetapi tidak terlalu memperhatikan. Nah, itu ya. Tahu tapi tidak memperhatikan, ini harus dibedakan. Saya yakin mahasiswa sebetulnya pernah mendengar mungkin tentang pemilihan rektor, tapi tidak memperhatikan karena tidak ada pengalaman berinteraksi secara nyata ya di dunia nyata. Ya. Semuanya beralih ke online ya, apalagi di masa-masa awal pandemi gitu ya. Nah, ini tentunya ikut menyumbang pada menurunnya kepedulian terhadap isu-isu dalam kampus. Nah, itu sebabnya mengapa yang tahu tentang pemilihan ini ya, lebih besar daripada yang tahu ya. Itu hal yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa meskipun ini juga jadi catatan ya, meskipun memang banyak yang tidak tahu, tetapi persentasenya kan tidak sangat timpang gitu ya. Tidak misalnya yang tahu tentang Pilpres itu sampai hanya 20% ya, 30% enggak ya. Kan masih di atas 40%. Ini kan masih agak lumayan menurut saya. Nah, ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa di satu sisi memang mahasiswa karena bergumul di dunia virtual membuat sentuhan di dunia nyata itu berkurang, dan itu membuat berkurangnya kepedulian terhadap isu-isu, tapi bukannya tidak peduli sama sekali ya. Masih ada cukup banyak yang tahu tentang Pilrek ini ya. Itu sebenarnya tadi angkanya ya tidak terlalu timpang sebetulnya menurut saya itu. Nah itu ini juga sekaligus menunjukkan bahwa di mahasiswa sendiri ada hasrat untuk juga dilibatkan dalam proses Pilrek. Satu hal yang ini tidak dimungkinkan dalam tata kelola universitas saat ini. Dan ini bukan persoalan unsur itu sebetulnya. Bukan persoalan unsur saja, bahkan persoalan di banyak universitas di Indonesia ya. Bahkan kalau mau saya lihat secara lebih lanjut, ini adalah sebetulnya termasuk persoalan global gitu ya. Tentang disengage-nya mahasiswa dengan proses manajerial di kampus. Itu sebenarnya persoalan yang boleh dikatakan bersifat global ya. Banyak universitas di negara berkembang yang mengalami hal ini. Nah, karena itu saya lebih tertarik melihat ini meletakkannya dalam kerangka yang lebih luas ya, yaitu apa yang terjadi saat ini, bahwa proses pemilihan rektor itu tidak melibatkan mahasiswa, itu adalah desain kebijakan nasional. Nah, desain kebijakan nasional tidak lepas dari tata kelola global ya, yang di situ lebih mengutamakan satu sistem yang disebut sebagai sistem neoliberal gitu. Nah, itu saya akan lebih mengarah ke situ ya, karena menurut saya itulah dari sudut inilah kita bisa memahami mengapa terjadi situasi semacam ini. Saya akan sedikit bagikan apa yang jadi coretan saya tadi. Sebelum mulai saya sedikit mencoret-coret tentang apa yang dapat saya kira-kira sumbangkan ya dalam diskusi ini, agar diskusinya tidak semata-mata persoalan bicara nanti soal persoalan metodologi, persoalan
mengapa calon ini lebih populer di fakultas ini, mengapa yang itu paling tidak populer, dan seterusnya ya. Karena menurut saya semuanya itu persoalan yang teknis, ya, persoalan teknis menurut saya. Ada persoalan strategis yang menurut saya lebih perlu untuk diperbincangkan, yaitu tentang tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia, bukan semata-mata persoalan unsur. Oke. Jadi menurut saya kita tidak lepas dari sistem yang sedang kita jalankan sekarang, yaitu apa yang disebut sebagai sistem neoliberal, ya, yang mana dalam neoliberalisme itu asumsi dasarnya adalah manusia adalah pertama-tama dan terutama adalah homo economicus, ya. Homo economicus itu artinya makhluk ekonomi, ya. Artinya manusia itu dinilai pertama-tama dan terutama sebagai makhluk ekonomi, makhluk yang melakukan transaksi, ya, makhluk yang yang selalu berusaha untuk mementingkan diri sendiri, ya. Nah, gagasan dasar dalam neoliberalisme adalah cara-cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi, terutama melalui mekanisme pasar bebas, adalah satu-satunya model untuk semua tindakan dan hubungan antar manusia. Jadi cara-cara kita bertransaksi dalam pasar itu adalah harus dianggap atau diletakkan sebagai cara kita untuk melakukan tindakan dan hubungan dalam semua kegiatan sehari-hari. Itu gagasan dasar neoliberal, ya. Nah, karena itu pasar itu yang mendasari hubungan antara negara dan masyarakat. Nah, termasuk dalam konteks pendidikan, sehingga tidak heran kalau pendidikan sekarang ditempatkan bukannya sebagai, atau sebenarnya bukan hanya, tapi terutama diletakkan sebagai bagian dari bagian dari hubungan antara negara dan masyarakat yang didasari oleh prinsip pasar bebas. Nah, maka tidak heran jika kebijakan pendidikan lebih diarahkan ke itu, ya, ke persoalan-persoalan justru di luar kemanusiaan, ya. Jadi kalau kita baca dalam konstitusi, kan sebetulnya ada amanat itu, ya, kesejahteraan masyarakat untuk peningkatan kecerdasan. Tidak, ya. Kenyataannya kebijakan pendidikan kita tidak mengarah ke sana, tapi mengarah pada mendukung dan memperkuat keunggulan dalam persaingan antar bangsa, terutama dalam konteks perekonomian, ya. Karena itu pendidikan dipandang sebagai alat yang penting untuk menciptakan dan memelihara kemakmuran ekonomi, ya, serta untuk mempertahankan keunggulan dalam pasar dunia. Itu konteks pendidikan sekarang. Jadi kalau kita bicara soal konstitusi, nggak ada konstitusi di sini, ya. Jadi kalau ada Undang-Undang Dasar 45, yaitu hanya sebagai mata kuliah, ya, tapi tidak mendasari sistem pendidikan kita, termasuk dalam tata kelolanya. Nah, karena itu tidak heran jika wacana pendidikan itu semakin disubordinasikan pada dan diartikulasikan pada kebijakan ekonomi dan kebutuhan persaingan antar bangsa, ya. Makanya tidak heran bahkan semenjak pendidikan tingkat menengah kita itu penilaiannya didasarkan pada penilaian namanya ada penilaian PISA namanya, ya, Program of International Student Assessment, yang menilai atau mengukur prestasi pendidikan di masing-masing negara dan dibandingkan antar negara tadi, gitu, ya. Nah, dalam mengapa sekarang kemudian, atau mengapa semenjak tahun kemarin ketika pandemi di HP itu sudah mulai reda, itu kemudian keinginan untuk segera melaksanakan pertemuan tatap muka itu sangat besar di kalangan pemerintah, karena tadi di HP itu karena ranking Indonesia turun dalam PISA ini, sehingga ini perlu dikejar dengan pertemuan tatap muka, ya. Padahal kalau menurut saran para ahli kesehatan kan tidak, ya. Bahkan kalau menurut sejumlah pejabat WHO kan mengatakan, ya, tidak ada satu negara yang selamat jika semua negara belum selamat, ya. Jadi satu negara bisa dikatakan selamat jika negara lain selamat. Artinya pertemuan tatap muka seharusnya dilaksanakan ketika semua insan pendidikan itu sudah sudah dijamin itu paling tidak ya vaksin ketiga, ya. Ini kan sampai sejauh ini kan juga saya belum mendengar data dari Kementerian Pendidikan sebenarnya seberapa banyak sih guru, tenaga pendidikan, siswa yang sudah divaksin. Belum ada data yang jelas itu, ya. Nah, dan yang data yang ada kan justru dari luar instansi pendidikan, ya, dari pakar-pakar yang menyebutkan, ya, perkirakan itu ya paling baru 60%, 7% yang divaksin. Nah, ini mengapa kemudian harus ada pendidikan tatap muka secara langsung, gitu, ya, tidak online lagi, ya, karena tadi dikhawatirkan Indonesia ketinggalan dalam persaingan ekonomi, ya. Itu sebabnya, ya. Konteksnya bukan kecerdasan kehidupan bangsa, gitu, ya, karena tolak ukur cerdas itu ya kan bermacam-macam, gitu, ya. Nah, karena itu yang diutamakan, dan ini sebenarnya sebelum pandemi juga terlihat, yaitu produksi angkatan kerja
yang dapat memenuhi kebutuhan dunia global gitu. Makanya yang diperlukan sekarang misalnya lulusan UNSUD itu harus menguasai bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa nggak menguasai bahasa lokal, nggak apa-apa nggak bisa bahasa Banyumas, yang penting bisa bahasa Inggris gitu kira-kira. Nah, karena itu apa yang dilakukan dalam pendidikan tinggi itu mengarah pada paling tidak diciptakan suatu persepsi bahwa ada kebutuhan baru ya, mana peserta didik harus dilengkapi sarana agar bisa menyumbang pada sekaligus bersaing dalam sebuah dunia tanpa batas. Jadi kata kunci persaingan ya, persaingan, kompetisi bukan kolaborasi ya. Kalaupun ada kolaborasi yang kelihatannya semu gitu, kolaborasi yang sebetulnya hanya kolaborasi yang tetap dalam konteks kompetisi gitu ya, bukan kolaborasi sebetulnya tapi kolaborasi dalam konteks kompetisi gitu. Dengan mekanisme hibah. Nah, ini juga sudah diamati oleh para pakar pendidikan bahwa ideologi konservatif dan liberal itu menguat dalam dunia pendidikan kita ya di mana utamakan itu modal manusia dan pengembangan SDM. Makanya mata kuliah kewirausahaan itu menjadi mata kuliah utama di pendidikan hampir semua perguruan tinggi karena tujuannya penguatan SDM ya. Penguatan SDM itu kaitannya dengan menguatnya juga ideologi liberal dalam pendidikan kita. Nah, kurikulum bergeser dari yang sebenarnya progresif menjadi pada pelatihan keterampilan yang berpusat pada bagaimana mereka bisa menyumbang pada kegiatan perekonomian, gitu ya, terutama dalam tingkatan nasional. Makanya diukur dari makanya kemudian didorong agar mahasiswa itu tidak perlu lama-lama di kampus, gitu ya. Mahasiswa tidak perlu lama-lama di kampus, terampil, kemudian tidak perlu menunggu lama untuk dapat kerja, ya. Syukur-syukur kerjanya langsung yang gajinya tinggi, gitu ya. Nah, persaingan antar bangsa dan jaringan global jadi semakin dipertimbangkan. Ini saya cuma 2 slide saja ya. Jadi, nah ini kemudian bagaimana dampaknya dalam konteks tata kelola pendidikan tinggi. Jadi mahasiswa ini diperlakukan sebagai konsumen ya, konsumen pendidikan tinggi ya, bukan menjadi bagian sepenuhnya dari pendidikan tinggi ya. Memang kalau secara prinsip universal memang mahasiswa itu bagian dari sivitas akademika, tapi dalam kenyataannya ya menjadi konsumen ya, mahasiswa menjadi konsumen pendidikan tinggi, pelanggan universitas sekaligus objek proses pendidikan ya. Apalagi UNSUD ini kan sekarang statusnya kan badan layanan umum, jadi cara kerja UNSUD, tata kelola UNSUD ya seperti badan layanan umum ya. Badan layanan umum ini seperti puskesmas gitu ya. Kemudian jadi pelanggan. Jadi mahasiswa itu seperti pelanggan PLN ya, pelanggan PDAM gitu ya, yang harus mengeluarkan biaya tiap bulan ya, meskipun ya kalau UNSUD masih sangat minim ya dibanding dengan universitas lain, kita masih sedikit ya, bahkan kalau ke sosiologi itu mahasiswa itu masih ada yang cukup bayar 500.000 per semesternya. Itu pun masih tetap belum mampu, masih tetap ada yang belum mampu gitu ya. Nah, jadi status PLU ini ya tengah-tengah antara satuan kerja dan BHP ya. Kalau BHP sudah bebas sepenuhnya hampir bebas sepenuhnya ya, bukan tadi bebas sepenuhnya ya. Sudah banyak dalam banyak aspek sudah tidak tergantung dari pemerintah ya. Tapi kalau UNSUD masih bergantung, tapi juga tidak seperti satuan kerja. Kalau satuan kerja itu sedikit-sedikit itu harus minta persetujuan dari pemerintah pusat ya. Beli komputer harus minta izin ke Kementerian Pendidikan. Kalau kita kan tidak seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka kemudian pemerintah sebagai pemegang saham dan pengambilan keputusan tertinggi dalam konteks pendidikan ini. Ini menjelaskan mengapa kemudian dalam pemilihan rektor ini menteri ya sebagai wakil dari pemerintah pusat itu punya porsi 35% ya. Dan konon itu nantinya bukan lagi menteri tapi presiden ya yang ikut menentukan dalam pemilihan rektor ya. Jadi kita masih menteri, tapi mungkin nantinya ini sudah ada wacana bahwa nanti presiden bukan lagi menteri yang ikut menentukan pemilihan rektor. Ya karena logikanya ini pemerintah sebagai pemegang saham. Nah, logika pemegang sahamnya logika neoliberal gitu ya. Jadi pengelolaan universitas itu dilakukan sebagai manajemen yang tunduk pada pemegang saham ya, dan tidak harus mengikuti keinginan konsumen atau pelanggan. Ya, pemerintah atau pengelola universitas bisa saja mendengarkan keinginan mahasiswa ya. Pemimpin universitas bisa mendengarkan keinginan mahasiswa, menampung aspirasi mahasiswa, tapi tidak wajib untuk mematuhi gitu ya. Ya patuhnya kepada pemegang saham. Pemegang saham itu pemerintah pusat. Ya, makanya kinerja perguruan tinggi sekarang Indonesia terutama yang statusnya masih satuan kerja dan PLU seperti UNSUD itu yang menentukan pemerintah pusat dengan adanya capaian indikator kinerja utama. Gitu.
kinerja utama itu misalnya berapa persen lulusan terserap pada pasar kerja, ya berapa persen lama tunggu kerja, ya jumlah lulusan yang misalnya waktu tunggu kerjanya itu cuma 1 bulan, ya kemudian berapa persen mahasiswa yang lulus di bawah 4 tahun dan seterusnya. Itu yang dianggap sebagai acuan utama, ya. Nah, ini kinerja manajemen diukur dari capaian-capaian yang sudah ditentukan oleh pembangsa. Nah, subsidi langsung dari pemerintah dikurangi. Ini juga ciri khas dari neoliberal, ya. Jadi memang anggaran pendidikan dari pemerintah masih tetap besar, ya, tetapi dalam bentuk langsung itu dikurangi, ya. Sekali banyak tidak langsung, ya, dalam bentuk hibah, ya, hibah pendidik, hibah riset, hibah pengabdian masyarakat, kemudian dan berbagai mekanisme pendanaan sifatnya kompetitif, ya. Itu tetap subsidi, tapi subsidi yang tidak langsung dari pemerintah pusat, ya. Subsidi langsung berupa bantuan operasional perguruan tinggi itu semakin dikurangi porsinya, kan. Bahkan yang kalau kita lihat itu justru universitas yang sudah besar itu justru menerima dana pemerintah paling besar, ya, sifatnya itu tadi namanya biaya operasional perguruan tinggi, itu justru UI yang paling besar, UTB yang termasuk yang paling besar. Jadi bukan dengan mekanisme keadilan sosial, tapi berdasarkan kinerja, ya, yang sudah diperlihatkan oleh perguruan tinggi. Jadi karena misalnya UI, UTB yang sebagai yang paling punya banyak kinerja, maka itu yang paling banyak dikasih uang pemerintah, ya. Jadi tidak menggunakan mekanisme afirmasi, gitu, ya. Kalau afirmasi kan justru yang paling buncit peringkatnya, itu harusnya paling perlu dibantu, ya. Nah, karena itu capaian cuma disesuaikan dengan mekanisme pasar bebas, ya. Misalnya karir di industri, serapan di pasar kerja, akreditasi yang sudah dimulai lama, kemudian sekarang semakin lama semakin diperlukan sertifikasi dan seterusnya, ya. Jadi sekarang mahasiswa itu dilihat dari apakah dia itu punya sertifikasi atau tidak, ya. Itu nanti akan menentukan seberapa jauh dia terima di pasar kerja. Nah, apa yang sekarang sebagai MBK itu, ya, upaya untuk menciptakan subjek neoliberal, ya, karena tadi diganteng dengan mekanisme industri, serapan di pasar kerja, ya, sehingga menjadi apa yang disebut sebagai subjek. Jadi seolah-olah subjek yang merdeka, tapi ya namanya seolah-olah, gitu, ya. Seolah-olah, tapi seolah-olahnya sudah dibatasi, ya. Jadi kalau memang subjek merdeka akan menentukan sendiri, kan. Dia misalnya apakah dia itu memang ingin di industri atau memang dalam masyarakat atau bagaimana, gitu, ya. Jadi subjek karena seolah-olah menjadi subjek merdeka, tapi pilihan-pilihannya sudah dibatasi, gitu, ya. Dan karena pseudo subjek karena ini meskipun merdeka tapi ada tolak ukurnya, ada capaian-capaian tapi diukur juga, gitu, ya. Merdeka tapi diukur juga, ya. Ini kan berarti tidak merdeka, jadi harus ikut dengan ukuran-ukuran tadi, gitu. Nah, maka ini juga satu hal yang juga saya catat adalah adanya, ya, kita bisa menerapkan satu perspektif dari seorang sosiolog namanya Pierre Bourdieu yang mengatakan bahwa ada peralihan modal simbolik, ya, banyak modal dunia, salah satunya modal simbolik beralih menjadi modal politik, ya. Modal simbolik itu gelar dan senioritas bertukar menjadi modal politik itu kekuasaan. Nah, ini dalam konteks ini maka yang gelarnya tinggi dan wakil pemerintah pusat dia menjadi pemegang saham, ya. Senat ya hanya mewakili dosen dan menteri atau presiden untuk menentukan di situ, ya. Jadi mereka yang tidak punya gelar seperti misalnya yang jadi staf pendidikan itu tidak ikut dalam senat, ya. Mahasiswa, ya, karena tidak punya gelar, ya tidak ada dalam senat, ya. Padahal senat itu sebagai pengambilan dosen tertinggi. Nah, ini saya kira ini kenyataan yang ini bukan hanya di unsur tapi semua atau, ya, rata-rata universitas di Indonesia saya seperti ini, bahkan punya Indonesia tapi juga negara berkembang. Maka, ya, ini baru coretan sedikit, ya, ini baru coretan sedikit, ya, tadi baru mau nulis lagi tapi sudah harus ini presentasi, gitu, ya. Jadi mahasiswa itu ini diharapkan, ya, alternatifnya misalnya bukan sebagai pseudo sivitas akademik tapi ini sebagai, ya, yang ikut menentukan, ya, betul-betul sivitas akademik. Mohon maaf Bapak, slide-nya tidak jalan. Oke, bentar. Ya, ini saja, ya. Ini kelihatan, ya. Jadi bukan lagi sebagai sivitas akademika yang seolah-olah, tapi betul-betul sivitas akademik, ya. Karena selama ini mahasiswa, ya, tadi dalam konteks pendidikan neoliberal, ya, sebagai konsumen atau pelanggan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mahasiswa bisa masuk dalam sistem pengambilan keputusan juga, ya. Ini saya lihat di beberapa universitas di luar negeri, ya, termasuk di kampus saya di Australia dulu itu kebetulan
tadi malam itu saya mengikuti semacam rapat besar ya, yang di situ ada presentasi dari rektor dan di situ hadir para alumni, mahasiswa dan seterusnya. Nah itu kemudian saya baru tahu bahwa kinerja manajemen di perguruan-perguruan tinggi, di kampus-kampus yang paling tidak di tempat saya itu dulu, tempat saya kuliah itu ditentukan oleh Senat ya, bukan semata-mata ditentukan oleh pemerintah federal ya. Nah, yang juga menarik di sini bahwa komposisi Senat di sana itu merangkup semua unsur ya. Jadi ada badan akademik ya. Badan akademik itu terdiri dari perwakilan dari profesor ya. Jadi tidak semua profesor. Dari profesor, kemudian ada perwakilan dosen non profesor ya. Situ bahkan ada yang semacam lektor kepala itu ada wakilnya sendiri ya. Kemudian ada yang jabatannya itu asisten ahli dan lektor itu ada wakilnya sendiri ya. Kemudian selain itu juga ada eksekutif atau manajemen kampus ya. Kemudian mahasiswa perwakilan ada di situ yaitu presiden BEM ya. BEM-nya ada 2 di sana, itu presiden BEM sarjana dan presiden BEM pasca sarjana ya. Dan masing-masing itu digaji presiden BEM itu ya. Ini saya tahu sendiri karena dulu ketika saya kuliah itu kantor saya sebagai mahasiswa S3 itu di sebelah itu ya persis di samping saya satu kantor itu ini ya presiden BEM pasca sarjana dan dia mengatakan bahwa sebagai presiden BEM dia itu digaji oleh universitas ya selama 1 tahun untuk menjalankan aspirasi mahasiswa. Nah kemudian karena itu dia juga menjadi bagian dari senat universitas ya. Kemudian ada alumni juga di situ. Jadi alumni bukan hanya mitra ya. Jadi nanti sebenarnya kalau diterapkan nanti Kak Barit bukan jadi mitra dari kampus, tapi bahkan menjadi bagian dari pengelola kampus karena ikut serta dalam senat ya. Kemudian juga tokoh masyarakat yang bukan alumni tapi peduli terhadap kampus. Nah itu bisa masuk juga dalam senat ya. Kemudian ada pemerintah sini ya, entah itu pusat ataupun setempat. Tapi peran pemerintah itu bukan semata-mata ketika ada pilrek baru kemudian ikut milih, bukan, tapi dalam senat juga terlibat ya, yaitu kalau tidak saya keliru itu gubernur negara bagian Australia Barat itu mengirim 3 orang yang ditunjuk dia untuk mewakili beliau dalam senat gitu ya. 3 orang ini bisa dosen, bisa juga orang di luar kampus gitu. Nah itu saya kira itu contoh alternatif tata kelola yang saya kira memang itu kelihatannya ini memang ini tidak, atau mungkin sampai sekarang mungkin dianggap itu sebagai hal yang mungkin belum mungkin untuk dilakukan ya, tapi di masa depan saya kira bisa diperjuangkan sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ini bisa menjadi katakanlah perjuangan bersama dari kampus-kampus, ini saya kira akan bisa menciptakan satu perubahan yang cukup signifikan ya. Memang kita tidak bisa menghindari arus neoliberalisme global yang semakin lama semakin menentukan kehidupan kita sehari-hari, tapi paling tidak kita bisa mengimbangi arus itu dengan cara-cara seperti ini, sehingga paling tidak meskipun kinerja kampus barangkali tetap akan ditentukan oleh kinerja dari pemerintah pusat, tetapi tidak semuanya itu ditentukan oleh pusat, tapi juga ada peran dari kita sendiri dalam menentukan atau menilai kinerja dari situ. Dan menurut saya katakanlah apabila bisa dilaksanakan konsep seperti ini, saya kira kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu di kampus termasuk pemilihan rektor itu saya kira akan cukup signifikan. Saya kira demikian sedikit sumbangsih saya untuk memicu atau diskusi pada pagi ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk Pak Yadi, untuk selanjutnya silakan pada Bapak Ferry Hardianto. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati Pak Rektor, Bu Dekan, dan juga para calon rektor yang terlibat, yang saya hormati juga Mas Haryadi, sering bertemu di WA setiap hari ketemu. Setiap hari berikan. Selamat buat kawan-kawan Rizom. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Haryadi tadi, ya ini sangat penting ya menurut saya, teman-teman Rizom, LKB mengeluarkan riset-riset semacam ini, dan senang sekali karena risetnya juga berhubungan dengan soal rektor, di mana kayaknya jarang yang bahas kecuali di grup WA.
Termaksud misalnya itu pun di grup alumni tidak terlalu ramai dibicarakan. Dan saya kira dengan adanya ini akan sangat membantu kita sebetulnya untuk melihat. Apalagi di Mas Haryadi menuturkan bahwa senat itu maknanya bukan hanya di kita kayak senat itu hanya profesor gitu ya, hanya guru besar. Tapi karena kita ingin mengembangkan universitas, maka senat itu berisi para pihak yang kepentingan. Ada guru besar tadi, ada dosen biasa misalnya, kemudian ada alumni, ada tokoh masyarakat, ada mahasiswa dan lain sebagainya, dan itu nampaknya penting untuk kita jadikan bahan dalam membangun regulasi ke depan. Teman-teman sekalian, saya akan coba menanggapi riset ini. Ya, bagaimana sebetulnya menakar calon rektor UNSUD, dan tadi sudah diutarakan, rektor ini sebagai salah satu ya aktor bagi perubahan kampus. Kalau boleh saya mengatakan, saya mengikuti rektor saya angkatan 96 dan sampai sekarang, mohon maaf, kayaknya belum ada rektor yang minimal seperti Prof. Ruby ya. Meskipun dulu saya demonstrasi bolak-balik ya ke Prof. Ruby, tapi saya kira pada saat saya ketemu dengan almarhum dengan Prof. Ruby sebelum beliau menjadi almarhum, kita berbeda dulu pada saat mahasiswa, tetapi satu kalimat yang sering dia ungkapkan, kita sama-sama membesarkan UNSUD gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu ya, Pak Prof. Ruby begitu, dan kemudian kami di mahasiswa juga mengenalkan UNSUD dengan cara lain ya, karena cara menjadi aktor perubahan itu juga menjadi cara untuk mengenalkan UNSUD. Selanjutnya saya coba menanggapi ini. Para calon rektor, ya meskipun kalau kita lihat menurut berita yang saya dapatkan kan sebetulnya dari 5 kemudian jadi 4 dan kemudian jadi 3 yang diajukan ke Kemendikbud. Tapi teman-teman Rizom meriset 4 dan saya kira mungkin ini juga sengaja dipilih begini. Kalau kita lihat ada perbedaan ya, bagaimana mahasiswa memandang calon rektornya dan bagaimana senat universitas memandang calon rektornya. Ya, kalau kita lihat misalnya, ya dari hasil ya, kalau kita lihat mahasiswa elektabilitasnya itu justru yang jadi rektor menurut mahasiswa Pak Toto, Prof. Toto ya, dengan tingkat popularitas juga yang lumayan ya. Baru kemudian, sedangkan menurut senat itu Pak Dr. Prihananto ya, ada kalau tidak salah kemarin ada 37 suara, kalau di persentase 28%. Jadi ada perbedaan ya, termasuk misalnya Pak Maman yang di bagi senat beliau hanya mendapatkan beliau mendapatkan 1 suara ya, mendapatkan 1 suara senat. Di sini beliau nomor 3 ya, dan yang sebaliknya Pak Prihananto yang dipilih oleh senat bagi mahasiswa justru tidak dia suaranya paling kecil menurut versi mahasiswa. Jadi memang ada perbedaan ya, karena memang mungkin versi guru besar dengan versi mahasiswa. Bagi saya riset ini, karena ini riset kuantitatif dan secara metodologi memang mungkin untuk digeneralisasi, sehingga menurut saya ini adalah gambaran mahasiswa tadi dari 2018. Jadi ini gambaran besarnya, meskipun sekali lagi itu ya terbatas pada tenggat waktu di bulan di mana dilakukan penelitian. Tapi ini senyatanya begitu. Jadi kalau kita lihat persepsi antara mahasiswa dengan senat ternyata berbeda di dalam memandang siapa calon rektornya. Dan
Saya tidak tahu ya, saya konsultan politik, saya dalam konteks ini mungkin juga nggak ada politik ya, tapi saya kok yakin pasti ada politik-politiknya, para calon juga melobi kementerian, dan saya kira surveinya Rizom ini bisa jadi nih oleh para calon rektor. Kayaknya tadi saya lihat Prof. Toto juga hadir ya, dan lainnya kayaknya juga hadir teman-teman, dan ini mungkin bisa jadi ini loh, kalau menurut mahasiswa rektornya itu Prof. Toto gitu ya, mungkin bisa digunakan untuk itu ya sebagai bahan pertimbangan. Tapi ya silahkan, saya kemarin sempat ditanyakan Rit nggak main lihat bagaimana rektor Unsud, ya FISIP sama sekali hingga FISIP urusannya kayaknya baru riset aja ya, belum terlibat di dalam pertarungan rektor ya. Tapi mungkin ke depan ini satu tantangan tersendiri. Nah, kembali ke tadi, kalau kita lihat ternyata beda tuh persepsi antara mahasiswa dengan senat universitas yang isinya adalah kalau tidak sih guru besar. Kemudian dari sisi sebetulnya rektor idaman mahasiswa itu kayak apa? Ternyata menurut mahasiswa itu yang jujur dan berintegritas. Sepertinya mahasiswa terbesar memilih ini karena mungkin ya juga kalau ditambah dengan bersih dan korupsi 16,3%, kayaknya itu kalau digabungin antara berintegritas dan bersih dan korupsi, kayaknya teman-teman mahasiswa menginginkan rektor kita tidak bermasalah. Karena malu bisa satu Unsud bisa malu gara-gara misalnya ternyata rektornya ketangkep gitu ya. Kita sebenarnya hampir 2 kali mungkin ya, sekali yang jelas itu, kemudian 1 kali belum sampai inkrah. Tapi ya jangan sampai rektor ke depan ketangkep, apalagi kalau ketangkep KPK dan tangkap tangan gitu ya, OTT. Waduh, bisa hancur kita nih sebagai Unsud gitu ya. Dan saya kira ini kayaknya menjadi satu hal yang perlu didengar oleh para calon rektor atau nanti rektor ke depan. Dan kalau lihat tadi juga soal visi misi kayaknya bukan menjadi concern mahasiswa lebih lihat soal pengalaman atau fakultas di mana dia berada. Dan kalau kita lihat memang standar-standar aja sih, jadi visi misinya juga nggak terlalu kelihatan. Imajinasi rektor, saya katakan tadi, kayaknya belum ada sejauh ini yang bisa seperti almarhum Prof. Ruby yang punya imajinasi bagaimana membesarkan Unsud. Lainnya itu kayaknya biasa-biasa aja, mau ada rektor tidak terasa gitu ya, termasuk saya sebagai alumni ya. Jadi mungkin ke depan harus ada rektor yang punya visi atau imajinasi bagaimana membesarkan Unsud ini. Selanjutnya kalau kita lihat ya tantangan rektor ke depan ya, bagi mahasiswa rektor kurang responsif di dalam melihat aspirasi mahasiswa. Dan saya kira kalau yang jadi Prof. Toto ya mungkin nanti karena mahasiswa mengharapkan ya mungkin diharapkan nanti aspirasinya juga begitu, bisa menerima aspirasi. Pun demikian teman yang lain ya, meskipun misalnya tidak terpilih calon rektor lainnya, bisa juga ya ini harus didengarkan nih bagaimana aspirasi mahasiswa. Kemudian terkait yang gede lagi UKT ya, saya kira perlu menjadi pertimbangan. Dulu sangat ini Prof. Ruby pada saat kita sering demonstrasi, beliau bilang selama saya menjadi rektor STP-nya 250 dan tidak akan naik, dan itu dia laksanakan sampai dia selesai rektor. Saya tidak tahu bagaimana dia membagi duitnya itu ya, tapi itu dia jalankan sampai kemudian beliau selesai menjadi rektor. Dan saya kira hal semacam ini penting untuk dipertimbangkan. Kemudian penyerapan lulusan Unsud, saya kira Unsud perlu bertanggung jawab kepada mahasiswa yang dia luluskan. Saya berpikir kalau memang mahasiswa itu cum laude, coba dipertimbangkan untuk masuk Unsud karena itu adalah hasilnya Unsud gitu ya. Hasil Unsud itu atau yang summa cum laude itu berarti orangnya hebat banget ya, karena dia adalah hasil
dari didikan unsut ya. Begitu juga sebetulnya perlu memikirkan bagaimana misalnya menciptakan kewirausahaan. Saya membayangkan misalnya satu platform di unsut gitu ya yang kita coba bangun di IKAFU, tapi bisa misalnya unsut bikin platform itu berupa marketplace jasa maupun produknya alumni maupun mahasiswa atau sivitas akademika unsut lain, dan kemudian itu bisa kita ada mungkin puluhan ribu alumni yang dan mahasiswa yang itu kita bisa misalnya kemudian membangun platform itu dan bisa menjalankan bagaimana kemudian mahasiswa misalnya bisa berdagang di situ, dan kalau mengikuti indeks kinerja utama misalnya UM provinsi ditambah 1,2%, ya kita bisa melakukan itu dengan teknologi. Saya kira ke depan rektor yang menjadi salah satu aktor perubahan perlu juga memikirkan terkait bagaimana agar penyerapan itu dilakukan tidak dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang inovatif. Misalnya penggunaan teknologi tadi saya katakan. Dan di situ kita bisa bangun bersama karena dengan teknologi kita bisa lebih masif melakukannya. Di akhir sesi ini saya kira saya harus mengatakan apakah Menteri akan melihat hasil survei ini. Menurut saya sangat berharap teman-teman calon rektor bisa membantu menyampaikan ini kepada Menteri, atau kalau kata Mas Haryadi tadi bisa saja ini sampai level presiden. Ini bisa dibantu untuk disampaikan aspirasi mahasiswa mengatakan bahwa yang menjadi calon adalah ini sebetulnya aspirasi mahasiswa, dan ini bisa menjadi pertimbangan menurut saya ya, bisa menjadi pertimbangan. Nanti kalau misalnya Prof. Toto jadi kayaknya, wah ini kayaknya ada peran Rizom nih di dalamnya karena yang ya, dipilih mahasiswa menurut persepsi mahasiswa ini, dan saya kira perlu mempertimbangkan, Menteri perlu mempertimbangkan suara mahasiswa di dalam konteks ini. Dan kemudian apakah rektor terpilih ke depan akan memakai survei ini? Saya berharap para calon rektor yang hadir pada kesempatan ini atau yang tidak hadir juga bisa menggunakan survei ini untuk mengetahui sebetulnya apa ya tadi masalah yang dihadapi mahasiswa, dan tantangan itu dan masalah itu harus dijawab para rektor terpilih. Dan ini juga hal yang menarik tadi yang ditarakan oleh Mas Haryadi soal bagaimana komposisi senat universitas tidak lagi hanya besar tapi juga seluruhnya, karena memang kita membangun unsut ini tidak hanya oleh rektor tapi juga ada mahasiswa, ada alumni, ada bagian administrasi dan pengaruh tokoh masyarakat lainnya termasuk pemerintah pusat maupun daerah. Mereka sangat berpengaruh, mereka sangat besar pengaruhnya di dalam bagaimana turut membesarkan unsut. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Rizom dan semoga riset ini dipakai oleh Menteri dan Rektor terpilih ke depan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk atas tanggapannya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait hasil riset ini, dipersilakan. Untuk sesi pertama dipersilakan untuk 3 penanya. Bisa langsung on mic atau lewat chat. Gimana mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait hasil riset kali ini? Bisa Mbak, saya bisa ini dulu nggak ya, nyampaikan sesuatu? Mungkin Ya, silakan, Pak. Halo?
Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Prof. Toto Agung ini, saya lihat ada udah on kamera lebih dulu dari saya kayaknya. Kemudian ada Mas Haryadi dan juga tadi ada Ketua Alumni FISIP IKAPU, Mas Barid ya, dan juga semua yang hadir di sini, baik yang virtual maupun yang ini. Tadi sebenarnya kan ada yang virtual divirtualkan lagi, artinya sudah ini platformnya virtual tapi tidak hadir, jadi itu virtual 2 kali ya. Juga yang saya hormati kalau ada Bu Dekan, kalau ada Bu Wadek 3, saya sebutkan kalau ada, kalau tidak ada ya saya titip salam itu aja. Tadi juga sempat lihat ada Pak Warek 3, mungkin juga masih apa sudah on the way kemana gitu ya. Baik, pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, ini bentuk yang sangat elegan dalam hal mensikapi satu event atau momen dengan adanya kajian riset gitu ya, sangat akademis gitu ya. Nah, cuman kadang ya begitu, kalau yang seperti ini kadang malah justru dianggap tidak penting begitu, karena tidak terlalu mengundang berita dan sebagainya gitu. Karena ini indoor ya, artinya indoor Zoom lagi. Tapi biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang outdoor yang mengundang massa dan sebagainya itu cepat itu ya. Nah, yang nggak perlu saya bahas, tapi ini yang jelas saya apresiasi. Kemudian begini ya, saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentunya saya sudah tidak lagi masuk sebagai calon, walaupun sudah ada di dalam tadi ya, riset itu ada 4 termasuk saya. Tapi saya sekarang sudah menjadi mantan, jadi saya mendoakan saja. Mudah-mudahan yang lanjut 3 besar, pastilah itu salah satunya nanti jadi rektor Unsud. Ya. 1 aja pasti, nggak mungkin dipilih 3-3-nya oleh Pak Menteri. Nah, kemudian saya melihat satu hal ya yang perlu saya sampaikan. Saya tidak bicara masalah subjektivitas, tetapi saya bicara masalah aturan, masalah normal ya. Jadi memang ketika ada perspektif mahasiswa berbeda dengan perspektif senat, itu saya kira sesuatu yang memang begitu adanya ya di Unsud gitu ya. Jadi yang saya belum seret dan memang harus diperbaiki ini ya. Jadi prinsipnya membership di Senat itu ada prinsip perbedaan atau pembedaan antara guru besar dan non-guru besar. Artinya yang wakil dosen bukan guru besar ya. Jadi perbedaan itu harus dipegang teguh. Tapi prakteknya pembedaan itu tidak diterapkan dalam keanggotaan. Contohnya ketika ada satu fakultas yang belum ada guru besarnya, diisi itu jatah untuk guru besar. Jadi misalkan maaf ya di satu fakultas masih semuanya doktor atau master. Padahal jatah di Senat itu adalah 2 ya, Prof. Toto ya. 3 guru besar, 2 non guru besar. 3 guru besar ya. Ya, 3 guru besar, 2 non guru besar dari setiap fakultas. Tetapi ketika satu fakultas belum ada guru besarnya, tetap jumlahnya 5, karena kan jatahnya 5 per fakultas itu. Tetap jadi yang nggak ada guru besarnya pun ada senatnya yang dari non guru besar. Jadi sebenarnya itu mendahului SK Menteri sebenarnya, belum guru besar tapi sudah menduduki SK sebagai anggota senat atas nama guru besar. Itu kan sebenarnya melanggar prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebenarnya. Dan saya juga membaca di tempat lain ya, di statuta universitas lain itu dikosongkan, itu lebih fair. Jadi ketika ada guru itu langsung otomatis akan menempati sebagai senat. Tapi kalau di kita sistemnya sudah dikunci, pokoknya ada guru besar, nggak ada guru besar 5 jatahnya, kan begitu? Ya, itu satu hal. Ke depan saya kira itu perlu diperbaiki, ya, perlu untuk hal yang lebih positif ke depan. Nah itu menurut saya seperti itu. Jadi
hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin saya sebagai dulu calon ya, atau Prof. Toto juga sama nanti seperti apa. Saya mempunyai persepsi dan juga sesuatu yang, mohon maaf, panitia ini tidak responsif dan juga tidak proaktif. Sebagai contoh nih, mohon maaf ya, panitia itu mewajibkan kita membuat CV yang selengkap-lengkapnya. Ya Prof. Toto ya, itu ya. CV kita buat sampai akurat ininya. Kita serahkan kepada panitia. Tetapi ketika waktu pilihan, saya tanya ke setiap anggota Senat, tidak ada satu anggota Senat pun yang mempunyai atau dikirim atau punya print out-nya CV kita. Nah, terus CV kita ini untuk konsumsi panitia saja kan begitu. Kan seperti itu. Padahal kan tujuannya untuk Senat yang memilih. Ini yang saya rasa ini sesuatu yang unprofesional menurut saya gitu. Kemudian juga update lagi persoalan-persoalan yang bahwa yang namanya pilihan rektor itu kan 2 putaran. 2 putaran itu ya tentunya ya kita harus well inform gitu, anggota Senat dan yang lain, progresnya dan sebagainya, nanti kapan untuk dengan menteri dan sebagainya itu kan membuka informasi. Jangan di-keep informasi itu kan. Maksud saya agar nanti ketika putaran kedua pun Senat itu siap dengan waktu yang akan ditentukan oleh menteri, kan begitu. Karena dosen itu ya banyak kegiatannya. Ketika diberikan waktu ini, oh ternyata ada agenda ke sini. Nah, tapi kalau sudah ada agak cukup lumayan, itu juga diinformasikan. Itu yang saya kritisi, sebenarnya saya agak kurang puas gitu ya, atau mohon maaf mungkin agak kecewa lah katakan, karena bukan berarti karena persoalan saya tidak masuk, itu kan masalah proses ya Prof. Toto ya. Saya mengikuti juga sebagai nawaitunya adalah untuk mensukseskan pilihan rektor gitu. Cuman kan panitia yang punya kerja itu juga menurut saya harus juga memahami ya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan kepada publik gitu kan. Terbukti dari survei pun kan itu banyak yang tidak tahu. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Saya sendiri sudah tidak lagi menjadi bagian, yang masih jadi bagian itu nanti Prof. Toto, Prof. Sodik, dan Bapak Dr. Insinyur Prihananto. Dan juga saya salut kepada pertanian yang selalu mengisi dari periode ke periode, ada selalu calon dari pertanian. Bahkan dari sekarang ada 2 dari pertanian. Ya, ini kan begitu ya. Nah, dan juga mohon maaf sudah ada berapa periode dari pertanian terus kan. Jadi ini mungkin kita tunggu saja besok tanggal 24 itu sudah ada informasi bahwa kita akan pemilihan rektor itu tanggal 24 hari Kamis ya. Mungkin mahasiswa juga saya kira perlu tahu juga, dan ini bukan rahasia dan harus diinformasikan kepada publik gitu. Saya kira itu mungkin yang hadir di sini catatan atau mungkin penilaian saya selama ini. Terima kasih atas kesempatannya dalam Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Prof. Toto ada tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya lihat di sini sajalah, Prof. Ade Maman ada, lalu ada Prof. Fauzan, Pak Dekan Fakultas Hukum, luar biasa. Ya, terima kasih kehadirannya. Yang saya banggakan juga ini adik saya, Mas Barit sama Mas Haryadi, ini 2 ilmuwan muda yang luar biasa. Saya sudah lama kenal dengan Mas Barit. Mas Haryadi juga sama dulu, sering bareng di LPPM. Mas Barit ini bukunya banyak, ini lebih banyak dari saya nulis bukunya. Terutama kepada mahasiswa SIP, tim Prizom, saya apresiasi. Kenapa? Dekade terakhir ini mahasiswa yang mau aktif di dalam unit kegiatan kemahasiswaan itu turun sangat tajam. Jadi sering saya menyampaikan unit kegiatan mahasiswa UKM itu baik di universitas maupun fakultas itu tidak punya anggota. Semuanya itu adalah pengurus. Jadi
Tapi kegiatannya toh bagus, termasuk yang dilakukan oleh Rizom ini. Saya jadi ingat dulu itu ada mahasiswa pada masanya Mas Barit, apa ya namanya itu, Anto Arfianto Purbolaksono kalau nggak salah. Mas Barit ingat nggak? Pernah. Ada angkatan, Pak. Ada angkatan ini. Pernah melakukan survei media dengan tiga alumni yang lain. Survei media itu menelisik pemberitaan mengenai unsur di media besar nasional. Sebetulnya unsur itu diakui nasional itu dalam hal apa? Survei itu menunjukkan yang paling diakui nomor 1 itu adalah ya Padigogo Aromatik. Yang kedua adalah Posdaya. Kegiatan itu dilakukan tahun 2010, Mas Barit. Dan hasil survei itu dipublikasikan di media massa, sehingga dikenal oleh masyarakat hasil riset itu. Sehingga Mbak Lauren, saya berharap bahwa hasil survei ini jangan disimpan di arsip-arsip kegiatan Rizom, tapi coba dipublikasikan. Apresiasi juga tadi komentar dan pendapat dari Bapak Riyadi maupun Pak Barit maupun Pak Ade Maman, ini kolega saya luar biasa yang diundang Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran untuk hadir diskusi dengan para dosen dan Sivitas Akademika, ya kita hadir. Lalu saya diundang oleh BEM waktu itu di pusat UKM, ya saya hadir, dan hari ini saya diundang oleh Rizom, saya hadir karena saya menghormati siapa yang mengundang saya. Saya lepas dari hasil dari survei itu seperti apa, saya apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa yang seperti ini. Untuk menyiapkan sebuah tim, menyiapkan sebuah proposal, melakukan survei, analisis data, membuat laporan, membuat PowerPoint laporan, bukan pekerjaan yang mudah. Karena saya juga peneliti sejak dulu sudah melakukan. Saya apresiasi sekali kalau mahasiswa masih ada yang mau melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang kedua juga terima kasih bahwa ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap institusi, khususnya ke depan itu ingin seperti apa. Lepas dari bahwa mahasiswa itu tidak punya porsi di dalam menentukan rektor ke depan itu siapa gitu kan. Paling tidak itu memberikan masukan. Yang diinginkan itu seperti apa. Itu mudah-mudahan akan dipertimbangkan oleh siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan kita. Sama dengan yang disampaikan yang tadi, setiap orang mengikuti Prof. Ruby, saya setuju dengan Pak Mas Barit tadi. Rektor Unsud itu ya Prof. Ruby saja, semua orang kenalnya itu. Yang lain-lain itu hanya menggantikan saja. Nah, itu mengatakan yang sama. Setiap kita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membesarkan Unsud melalui karya-karya kita, melalui pekerjaan kita, profesi kita. Hanya saya lebih menguatkan mahasiswa itu bukan apa istilahnya Pak Haryadi tadi. Saya memilih mahasiswa itu adalah keluarga dari universitas, bukan tamu yang dilayani atau apa tadi istilahnya. Nah, tapi adalah keluarga. Maka sejak konsep lama Sivitas Akademika itu dirubah komponennya, mahasiswa itu selalu sebagai Sivitas Akademika. Dan kinerja mahasiswa itu masuk di dalam indikator kinerja utama, baik yang digunakan oleh internal universitas, audit internal maupun audit eksternal seperti BAN PT, apalagi lembaga-lembaga pemerintah dunia. Kinerja mahasiswa itu dijadikan sebagai salah satu indikator utama yang dipertimbangkan. Jadi kan tidak mungkin kalau mahasiswa itu hanya dianggap sebagai konsumen atau tamu saja. Nah, mari kita bersama-sama membangun ke depan agar kontribusi mahasiswa itu bisa semakin besar. Saya ingin mengusulkan satu hal lagi, bukan pusat karir Unsud, tapi pusat prestasi Unsud. Jadi Unsud itu berprestasi dari mahasiswanya maupun dari dosennya, bukan karena maunya mahasiswa saja, bukan karena maunya dosen saja, tapi karena maunya universitas. Karena memang prestasi itu penting untuk universitas. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, kepada para pemandu diskusi yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Prof. Toto.
Dan sebelumnya ada Prof. Adi Maman yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan prinsip ini. Saya mungkin, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmatnya kita semua sehat, insya Allah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sehat dan juga nikmat yang lain, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga berprestasi. Yang saya hormati penyelenggara untuk rilis survei mahasiswa, khususnya dari mahasiswa FISIP, yang saya hormati nih Mbak Lauren, Mas Haryadi, dan juga Mas Barit. Ini saya kira alumni-alumni yang sangat peduli terhadap institusinya. Dan juga saya hormati ada Prof. Toto, Prof. Adi Maman, Prof. Fauzan ya. Siap. Ya. Ngintip juga anak. Ya, lagi OTW ini. Saya tadi jam 10 lebih 3 menit saya sudah masuk, tapi tidak ada orang, belum ada orang. Jadi saya keluar lagi, kebetulan ini lagi perjalanan untuk Nyekar ke Cilacap. Tadi baru ada sinyal setelah masuk ke ke Sugian, itu baru dapat sinyal saya bisa masuk lagi. Saya mendapatkan bisa mengikuti. Jadi bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi bahwa memang pemilihan rektor di Unsud ini sesuatu yang harus dilakukan karena masa jabatannya sudah selesai dan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana harus diselenggarakan itu sudah jelas tertera di dalam peraturan, dalam hal ini adalah peraturan menteri. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita Unsud sebagai perguruan tinggi PLU yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada, dan ini juga bukan hanya berlaku untuk Unsud, tetapi juga untuk perguruan tinggi yang lain. Sudah terjadwal, kemudian siapa yang menyelenggarakan, di situ ditentukan adanya panitia, maka panitia yang kemudian dibentuk oleh Senat Universitas. Jadi Senat Universitas dalam rangka menyelenggarakan Pilrek ini sudah membentuk panitia, dan panitia itu juga bekerja sesuai dengan proses yang sudah ada dengan jelas dalam peraturan menteri itu. Jadi saya kira panitia, ini saya bukan panitia ya, tapi saya tahu prosesnya itu sudah diselenggarakan oleh panitia, kemudian sosialisasi ini juga sudah dilakukan per fakultas, kemudian baliho-baliho pengumuman ini juga sudah dipasang di mana-mana, yang bisa diakses, bisa dilihat, bisa dibaca oleh semua sivitas akademika tentang bagaimana Unsud itu menyelenggarakan proses pemilihan rektor. Jadi saya lihat malah foto-fotonya sudah terpapang lama gitu ya. Calonnya siapa saja itu saya sudah lihat, seperti fakultas di pintu masuk untuk fakultas yang ada di daerah Karangwangkal itu, begitu masuk itu ada foto terpapang di situ jelas. Kemudian juga agenda jadwalnya itu juga sudah ada. Ya mungkin karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Haryadi, kita pandemi, jadi banyak dari mahasiswa yang tidak ke kampus sehingga tidak bisa mengakses tidak semuanya informasi itu bisa diketahui. Namun sekali lagi bahwa itu proses itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah dilaksanakan oleh panitia. Begitu pula dengan adresat dari siapa yang terlibat di dalam proses ini. Itu jadi tahapan-tahapan mulai dari penjaringan, penyaringan, kemudian nanti pemilihan dan penetapan itu sudah jelas adresatnya siapa. Di situ juga sudah diikuti saya kira oleh panitia.
di mana Senat terlibat dan kemudian nanti pada putaran yang kedua akan melibatkan menteri dengan proporsi yang sudah ditentukan juga di dalam ketentuan itu. Nah, kemudian pada saat visi misi itu juga saya tahu persis elemen mahasiswa juga diundang di situ. Badan Eksekutif Mahasiswa mendapatkan undangan, kalau tidak salah ada 5 atau berapa itu, yang hadir juga ada di situ, ketua BEM-nya juga hadir, bahkan ketua BEM-nya itu juga mengajukan pertanyaan, dan ketua BEM-nya juga memberikan masukan-masukan kepada para calon rektor yang waktu itu membacakan visi misinya, ya, sehingga harapan-harapan mahasiswa itu pun telah disampaikan oleh ketua Senat waktu itu di hadapan para calon rektor. Kemudian saya juga mendengar BEM Universitas mengadakan, tidak tahu jadi apa enggak Pak Toto, itu yang di ada undangan, saya kalau tidak salah, kepada calon-calon itu untuk ada satu audiensi, kalau tidak salah, tidak tahu apakah itu jadi terselenggara atau tidak. Sudah, Prof. Sudah. Jadi nggih? Sudah nggih. Oh ya, itu artinya bahwa mahasiswa baik itu secara inisiasi telah mengadakan upaya untuk terlibat dalam porsinya itu, kemudian juga oleh panitia juga dilibatkan semacam pada saat pembacaan visi misi itu juga sudah diundang dan sudah diberi waktu untuk menyampaikan pendapat dan harapannya itu. Dan kemudian saya yakin bahwa proses yang sudah dilalui kemudian menghasilkan SDM terbaik. Saya kira ini adalah calon-calon rektor terbaik lah yang dimiliki oleh Unsud, dosen-dosen Unsud ini yang terbaik, ya, yang terjaring, kemudian yang sekarang berproses dan kemudian nanti akan lagi berproses. Ini adalah sumber daya manusia yang terbaik yang saya kira dari aspek apapun, dari aspek akademik, kemudian pengalaman dan juga dedikasinya sangat baik, sehingga nanti saya yakin nanti Unsud akan memiliki pemimpin yang bagus untuk bisa membawa Unsud ke depan dengan berbagai kemajuan yang diraih. Kita semua tentunya, apalagi dari mahasiswa dengan proporsionalnya, tentunya nanti akan selalu diminta untuk memberikan masukan untuk bisa dilibatkan dalam proporsinya gitu. Dan kemudian untuk survei-survei seperti ini juga selain dilakukan oleh mahasiswa, ini dosen juga mengadakan survei dengan hasil juga yang berbeda. Itu saya kira sah-sah saja nanti survei diadakan, begitu pula dengan dosen juga. Saya lihat dosen umum di Unsud, bahkan ada yang per fakultas, itu juga mengadakan survei seperti ini. Dan hasilnya juga beragam. Jadi saya kira itu adalah bagus, tidak masalah. Artinya bahwa kita bisa memahami tentang bagaimana aspirasi dari sivitas akademika, dari mahasiswa, dari dosen gitu. Jadi oleh karena itu dengan berbagai macam ragam informasi ini kita tampung dan harapannya nanti itu akan bisa lebih memberikan pencerahan tentang bagaimana pimpinan yang dikehendaki dan bagaimana ke depan arah pimpinan ini untuk memimpin perguruan tinggi ini ke depan. Saya kira itu dari saya, dan mohon maaf sekali lagi tadi saya di awal sudah mencoba masuk di tepat waktu, tapi di awal sehingga saya baru ikut di pertengahan tadi. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Prof. Fuad atas tanggapannya.
Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa lain ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait hasil riset kali ini? Terus gini Mbak, halo, boleh saya tanya ini nanti follow up dari rilis ini apa gitu ke depan dan bagaimana gitu? Karena ini Hamin berapa ya? Nanti hari Kamis itu sudah putaran kedua ya. Jadi ini kalau saya kan nothing tulus, artinya memang saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari kontestasi ya. Jadi hasilnya ini, riset ini mau disampaikan ke siapa, kemana, karena ini kalau hanya sampai berhenti di sini juga saya kira sayang gitu, karena toh tadi Pak Kuat sudah menyampaikan bahwa ini adalah merupakan hasil yang juga memerlukan energi, biaya, waktu, dan juga menyita waktu tentunya ya di tengah-tengah pandemi dan sebagainya. Jadi silakan saja, ini kan ada pembinanya juga mungkin dari Rizom, dari FISIP. Ini kan hanya satu unit kegiatan yang care ya, care dan share gitu ya. Artinya kan sudah care, kemudian share. Ini saat ini kan kita share ini ya. Nah nanti kita follow up ke publik dan sebagainya bahwa ini adalah sebuah riset ya yang akademis, yang ilmiah gitu kan. Walaupun ya, ini saya ulangi, yang namanya pilihan itu tidak akademis dan tidak ilmiah. Selama yang namanya pilihan itu tidak akan murni akademis, tidak akan murni ilmiah. Ya, kecuali kalau mekanisme pilihan itu dikombin antara portofolio assessment, portofolio kinerja, ya, dengan mungkin ya apakah itu pengalaman, apakah itu keilmuan dan sebagainya, kan asesmen lah gitu ya, baru nanti dipilih kan gitu. Tapi ujungnya kalau dipilih orang kadang ya kembali subjektivitas. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. Abdurrahman atas tanggapannya. Mungkin dari saudara Pak Lauren Vanessa ada tanggapan? Oke, mungkin dari Pak Har dulu mungkin sebagai pembina UKM Wisdom. Baik, terima kasih. Jadi tentunya yang namanya rilis tentunya harus dikeluarkan ya, tidak hanya untuk disimpan untuk laporan Rizom ya. Tadi saya harapkan nanti Rizom segera menyebarluaskan rilis ini ke media ya. Saya tahu Rizom juga punya beberapa kanal ya, di Instagram ada, di Twitter ada gitu ya, dan di beberapa media sosialnya ya. Jadi harap ini segera disebarluaskan dan juga bukan hanya menggunakan media punya Rizom sendiri, tapi juga menggunakan media massa ya. Saya kira teman-teman Rizom sudah tahu lah siapa harus dikontak untuk menyebarluaskan hasil rilis ini ya. Sehingga paling tidak masyarakat di luar ya itu tahu bahwa mahasiswa itu ya bukannya tidak punya dinamika atau pendapat sama sekali terkait dengan pemilihan rektor ya, meskipun mahasiswa tidak terlibat karena sistemnya seperti itu ya, setidaknya tadi saya katakan tetap ada persentase yang cukup signifikan bahwa mahasiswa itu tahu. Jadi sekalipun ada dari semenjak berapa tahun terakhir ini kita daring, tapi tetap saja ada satu porsi yang cukup signifikan di antara mahasiswa yang tahu ya, yang tahu tentang Pilrek ini dan juga ikut menyumbangkan pendapatnya tentang siapa yang paling populer, siapa yang misalnya kalau mereka bisa milih siapa yang milih dan seterusnya. Jadi itu ya, sehingga masyarakat tidak menganggap mahasiswa USUD itu adem ayem saja terkait dengan Pilrek. Itu ya, saya minta kepada teman-teman Rizom untuk menindaklanjuti tadi seperti saran dari Pak Warek.
Mbak moderator, boleh saya menambahkan? Nih, silakan Pak. Iya, jadi saya kira ini penting ya, bahkan sangat penting untuk menjadi bahan. Yang pertama tadi dirilis ke publik, beberapa riset Rhizome dan LKB itu juga beberapa diantaranya, misalnya untuk yang terkait dengan dinamika di Banyumas ya, itu kemudian dinilai oleh Bapelitbangda cukup membantu, misalnya bupati, wakil bupati atau ketua DPRD. Salah satu memang mengambil riset dari Rhizome maupun LKB, dan itu menjadi bahan yang sangat baik gitu, termasuk partai politik ketika misalnya Rhizome atau LKB melakukan riset survei pilkada, dan itu menjadi bahan. Dan kalau kita lihat misalnya, kalau nggak itu Rhizome atau LKB, yang pilkada Banyumas misalnya suara milenial itu cukup berpengaruh ya, menjadi bahan yang sangat berarti bagi partai politik di dalam atau para kontestan di dalam melihat riset ini. Nah, riset pilkada pada waktu itu, dan menurut saya kalau saya calon rektor gitu, ini bisa menjadi bahan disampaikan kepada menteri gitu ya. Ya saya nggak tahu, Prof. Toto mungkin juga lebih lebih bisa misalnya menyampaikan ini entah pakai siapa gitu ya, atau Prof. Maman misalnya yang mencoba mengkritisi beberapa tahapan-tahapan dalam proses ini yang sepertinya perlu diperbaiki juga ya, meskipun Prof. Fuad mengatakan bahwa prosesnya sudah baik, tetapi apa yang diutarakan oleh Prof. Maman saya kira menjadi penanda bahwa ada dinamika dan juga ada proses di mana tidak seluruh tahapan itu berlangsung dengan baik, misalnya soal CV tadi ya. Jadi saya kira hal semacam ini penting untuk disampaikan, apalagi misalnya jaringan teman-teman calon rektor ini kan besar. Misalnya kemudian ini dimasukkan aja di dalam grup-grup WA begitu, grup-grup WA guru besar atau doktor atau grup WA yang mungkin bisa terhubung dengan kementerian begitu, saya kira ini bisa menjadi bahan yang menarik gitu untuk dibahas ya. Bahkan ini barusan tadi saya lihat di Tempo, ternyata salah satu calon rektor UGM Pak Irawadi itu dari Unwiku gitu ya. Saya kira ini hebat juga gitu, dari dan turut meramaikan. Artinya sebetulnya hal semacam ini juga perlu diramaikan. Saya tadi juga minta ke Fani untuk rilisnya juga kirim ke saya, nanti saya bisa sebarkan ke beberapa teman-teman. Nah, nanti juga mungkin di grup-grup WA ya bisa kita bantu sebarkan, dan karena ini akademis dan karena ini risetnya menurut saya riset independen, dan kemudian apa yang disampaikan juga berdasarkan metode yang sudah ilmiah begitu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi masukan yang sangat berarti. Kalau saya calon rektor, kalau saya Prof. Toto kayaknya akan saya sebarluaskan ini, karena persepsi mahasiswa bisa saja mempengaruhi menteri gitu atau bahkan Jokowi gitu, misalnya melihat tuh ternyata ini, kalau saya Prof. Toto gitu ya, entah dengan jalan apa gitu menyebarkannya. Saya kira itu, dan saya kira surveinya Rhizome dan survei atau LKB, salah satu lingkar kajian Banyumas itu mendapat porsi ya, khususnya di Pemkab Banyumas dia mendapat porsi yang baik karena dinilai sangat membantu bagaimana sebetulnya melihat ya, kalau dinilai dengan dana survei semacam ini bisa ratusan juta ya minimal, atau 50 juta sampai 100 juta minimal untuk level lokal. Kalau di level nasional bisa 300 jutaan nilai survei ini. Jadi ini satu riset yang berharga, dan baik secara politis maupun tadi kalau kita lihat tantangan rektor ke depan seharusnya bisa melihat ini. Oh, saya ternyata kurang responsif misalnya. Oh, saya ternyata ada masalah UKT di mahasiswa.
oh ternyata, mohon maaf Prof. Kuat, ternyata sosialisasinya unsur tidak cukup besar karena yang tidak tahu banyak gitu ya. Jadi ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua saya kira untuk bagaimana sekali lagi kerangkanya adalah membesarkan unsur. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rid atas tanggapannya. Mungkin dari Saudara Vanessa memberikan tambahan. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan kepada panelis yang telah berkenan hadir dan menyampaikan apa yang telah disampaikan, dan kemudian para calon rektor maupun yang lainnya. Kemudian seperti yang tadi telah dijelaskan oleh panelis pertama maupun panelis kedua, maka saya izin menyampaikan tambahan gitu. Mungkin follow release ini itu nanti akan kami lakukan dengan kerjasama media partner, entah itu yang ada di fakultas ataupun universitas. Bahkan nanti kalau bisa kami akan mencoba mencari jaringan kepada luar universitas gitu. Kemudian kami juga memiliki Instagram yang bernama Rizom Tertunsut, dan kami akan menyebarkan kepada di situ maupun media sosial lainnya. Dan selanjutnya kami juga akan terus mengawal bersama dengan KBMU untuk terkait dengan rekomendasi survei ataupun terkait dengan rektor ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Mbak Miftah. Terima kasih Saudara Vanessa atas tambahan tanggapannya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang hadir ada tanggapan atau pertanyaan terkait hasil rilis kali ini. Baik, karena waktu juga sudah pukul 12 lebih 05, mungkin saya tutup aja untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas tanggapannya dari para calon rektor dan dari panelis. Mungkin sebelumnya akan saya review terlebih dahulu terkait hasil riset kali ini. Yang pertama terkait ketidaktahuan dari mahasiswa ini dikarenakan masih pandemi dan juga masih kurangnya sosialisasi, meskipun tanggapan dari Pak Prof. Kuat tadi sudah ada sosialisasi lebih, tapi karena kembali lagi mahasiswa yang masih belum stay semuanya di Purwokerto, jadi masih kurang pengetahuan terkait adanya pemilihan rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Untuk selanjutnya terkait perbedaan hasil riset antara mahasiswa dengan hasil riset merupakan sebuah perspektif yang berbeda karena juga tenggat waktu pengumpulan data juga yang berbeda. Terakhir mungkin untuk follow up dari hasil riset kali ini, mungkin dari teman-teman Zoom nanti akan di-up di Instagram dan juga bekerjasama dengan media partner, mungkin yang seperti di LPM Solidaritas dan LPM Sketsa ya tadi, kalau tidak salah tadi. Baik, mungkin sekian untuk review hasil riset kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih untuk moderator Mbak Miftahul Janah yang telah memandu jalannya diskusi kita pada kegiatan pagi menjelang. Acara selanjutnya itu adalah dokumentasi. Untuk panitia bisa dipersiapkan untuk dokumentasi. Dan untuk teman-teman dan semua para undangan bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu.
Untuk semuanya nanti saya yang mengambil dokumentasi. Di sini ada tiga slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Teman-teman bisa on cam dulu ya. Yuk, mungkin teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Bisa dimulai ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mengambil dokumentasi dari kegiatan hari ini. Sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih untuk semua pihak yang telah ikut serta dalam perilisan riset persepsi mahasiswa UNSUD terhadap pemilihan Rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner untuk hari ini, yaitu LPM Sketsa dan LPM Solid Visip. Saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini meminta maaf apabila selama membawakan acara masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman. Izin live. Terima kasih semuanya.